terkait MBG ya Pak ya. Hmm. Nah menurut Bapak dosen ya, sebenarnya MBG ini seberapa penting sampai masuk anggaran APBN gitu Pak? Terbesar aja. Iya. Ya, itu kan satu program yang dicanangkan oleh Prabowo ya sama Gibran itu kan pada awal mula kampanye itu kan. Memang sebenarnya kan itu kan untuk meningkatkan gizi anak-anak, mempersiapkan generasi kuat untuk menyongsong Indonesia maju sebenarnya. Jadi memang programnya itu jangka panjang. Jadi mencetak generasi milenial ini supaya betul-betul tangguh kuat dari sisi gizinya kan. Dengan kekuatan gizi anak-anak tumbuh dengan sehat dan punya pemikiran yang maju. Sebenarnya itu sebenarnya idealisnya dulu awal mula gagasan mereka itu. Memang sebenarnya MBG ini bukan hanya Indonesia, di Cina, di Filipina, di negara-negara yang lain juga melaksanakan. Cuma mereka kan perlu proses juga, dan Indonesia ini kan sebenarnya kalau menurut Bapak tidak semuanya dapat, harus ada prioritas ya, skala prioritas, di mana misalnya di wilayah-wilayah yang terisolir, wilayah-wilayah yang masih rendah ekonominya, itu harus ada itu agar supaya anak-anaknya terbantukan, seperti misalnya di NTT, di Papua, maksudnya pokoknya di pinggiran lah, di wilayah-wilayah yang sangat terpencil, yang mana itu butuh bantuan yang sangat dari pemerintah, terutama dari sisi peningkatan gizi. Kalau di Jakarta, di Jawa ini kan sebenarnya mereka udah mapan, maksudnya dari sisi ekonominya, dari sisi gizinya kan tidak perlu, menurut Bapak ini. Itu mestinya harus negara ini harus ada skala prioritas, mana saja wilayah-wilayah yang masih rendah IPK-nya, indeks pembangunan manusia, IPM-nya masih rendah, itu harus ada. Itu menurut Bapak ya. Nah, itu kan. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Nah kira-kira tanggung jawab utamanya ada apa ya, kalau soal pengawasan nih Pak ya, menurut Bapak dosen siapa yang paling bertanggung jawab dalam pendanaan MBG ini biar nggak disalahgunakan? Ya emang harus ada pengawasan, harus ada pengawasan dari semua pihak sebenarnya, pemerintah dan sebagainya kan harus ada, karena ya emang ya harus supaya betul-betul tepat sasaran. Jadi harus tepat sasaran ya, harus betul-betul ada sebenarnya beberapa MBG yang luar biasa juga di Jawa Tengah itu ya, sampai betul-betul dia tuh, karena dia itu orang yang sangat dermawan awalnya, jadi masyarakat juga membantu itu, bahkan pemenuhan gizi itu melebihi daripada kapasitas yang dinaikkan oleh pemerintah itu. Misalnya pemerintah di angka 15 itu malah sampai lebih, tetapi dia malah dapat untung juga, karena kan dia loyalitas dia terhadap masyarakat itu cukup bagus dan sebagainya. Itu tergantung olahannya ya. Di Jawa Tengah itu, Bapak lihat benar, di luar Jawa itu ada juga, jadi yang betul-betul konsen terhadap ini, dan dia tidak memikirkan keuntungan, tidak, dia memikirkan bagaimana masyarakat itu betul-betul bisa terlayani secara maksimal. Ada juga yang itu, coba satu ini MBG itu iya, karena waktu bulan puasa itu ya, sampai 1 ekor ayam satu siswa itu saking ini ya, berapa itu nilainya, kan lebih daripada 60.000, 80.000.
tapi nyatanya masih bisa. Jadi kan tergantung pengelolaan sebenarnya sih. Ada yang lebih ini lagi. Jadi kan sangat variatif di sini, tidak bisa kita menilai itu secara general. Ya nggak bisa itu. Banyak yang betul-betul yang dihargai masyarakat itu sendiri, karena masyarakat ini sendiri betul-betul sangat mendukung sekali terhadap keberadaan MBG itu sendiri. Ya. Berarti yang bertanggung jawab itu siapa Pak terkait pertanahan? Ya kalau pendanaan kan semuanya kan dari pusat, dari pemerintah. Kan ada pusat ininya pengelolanya MBG itu. Badan Gizi Nasional atau BGN. Itu di sana kan ada struktur organisasinya dibangun dan itu kan atas keputusan presiden. Dan itu dana itu udah disiapkan dari anggaran pembelanjaan negara sekian, itu besar tinggi. Ini kan sebenarnya masih dalam proses uji coba, belum 1 tahun kan, 1 tahun. Ini kan dalam proses, mana yang lebih berqualified langsung dilanjutkan, mana yang tidak ya nanti akan diberhentikan. Itu masih dalam itu ya. Oke, yang lain ada juga yang nakal, yang mana tidak ngikutin aturan dari pemerintah juga langsung tutup tuh. Bahkan saat ini nih udah ada 1000 PPG, maksudnya MPG yang ditutup oleh pemerintah, oleh sana karena tidak sesuai dengan ininya. Jadi itu porsi atau SOP yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Kalimantan, di Indramayu juga banyak ada sekian, di mana-mana sudah ada yang tertutup itu persoalannya. Terus terkait seperti apa yang diumpamakan sama Bapak dosen yang tujuan dari MBG itu ya Pak ya. Nah kira-kira kapan program MBG ini bisa kelihatan gitu Pak? Kelihatan hasilnya nyatanya gitu Pak? Ya nyatanya itu kan tidak bisa serta-merta dalam waktu yang sangat singkat. Iya. Itu ada satu proses generasi melihat perubahan generasi itu kan. Ya mungkin kalau di daerah-daerah terpencil akan bisa terasa ya. Kalau daerah-daerah yang udah ini kan tidak bisa terasa maksimal. Tapi minimali bisa membantu masyarakat yang di bawah garis kemiskinan itu sebenarnya, untuk pemenuhan gizi terhadap anak-anaknya kan itu ya. Jadi memang ini kan bergulir kan jangka panjang sampai sebenarnya program MBG ini sampai 2045 sampai Indonesia mencapai negara maju ya sampai ya 2045 itu. Cuma kan ini kan saat ini kan dalam proses uji coba. Nanti misalnya 1 tahun ini ada evaluasi gimana perkembangannya terus. Tapi kan saat ini kan banyak yang mengkritisi juga sih, pro kontra ya. Iya. Ada yang ini, ada yang ya biasalah, yang namanya program kan tetap aja. Tetapi kan yang mana ya yang penting kan konsistensinya dalam hal menjalankan program ini. Kalau betul-betul konsisten, betul-betul mengikuti aturan dan sebagainya, Bapak rasa ya ada manfaatnya ke depan itu untuk anak-anak generasi selanjutnya, generasi anak mendatang yang akan datang. Mudah-mudahan ya. Kalau untuk saat ini mungkin masih belum dirasakan secara maksimal, belum. Nah masih baru beberapa bulan ya berjalan, belum sampai 1 tahun. Jadi, yang terasakan mungkin kayak di pesantren kan terbantukan juga anak-anak santri itu. Yang namanya biasanya makan misalnya 2 hari atau 2 kali, sekarang bisa 3 kali, dan kemudian menemuinya bisa variatif kan, luar biasa itu. Anak-anak pesantren itu bisa terbantu kan, saya rasa itu bagus. Saya sangat setuju ya.
adanya. Misalnya kayak lihat di Babakan, di Kempek, di pesantren-pesantren itu bisa bantu. Apalagi orang tuanya misalnya yang ngasih pastelnya pas-pasan itu kan bisa terbantukan dengan adanya program MBK ini. Nah itu Bapak, itu yang salah satu. Nah, menurut Bapak dosen, daerah atau sektor mana yang paling kerasa dampak dari program MBG ini? Ya, ya sebenarnya di berbagai daerah ini kan belum kita terlihat dampak secara maksimalnya ya. Karena kan harus ada evaluasi, harus ada monitoring dan sebagainya. Ada pihak pengawasan kan melihat dampak. Kalau menurut Bapak sih dampak yang lebih ini ya, Bapak lebih cenderungnya ya untuk di kalangan santri ya. Kalangan santri Jawa Tengah, Jawa Timur kan beribu-ribu santri ya dari berbagai daerah. Yang tadinya Bapak lihat sendiri yang namanya santri makan paling di warung itu kan kadang ini berapa dan sebagainya, kemudian makan. Tapi dengan adanya program ini begini kan bisa membantu mereka para santri dalam hal peningkatan gizi. Ya biasa makan dengan kangkung aja atau dia kan biasa ya kan kamu di pesantren kan tahu sendiri kan, hari-harinya kan menunya kan gitu-gitu aja. Tapi Bapak yakin dengan adanya program MBK ini kan bisa membantu para santri yang nggak tahu. Kalau yang sekolah-sekolah yang ini kan beda ya. Kalau Bapak lebih cenderungnya ya untuk kalangan santri ya itu pasti ada dampak yang sangat positif membantu mereka. Minimal bisa mengurangi bestel. Kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah kan kadang-kadang makan kan ngekos, makan sendiri, paling beli di warung makan itu. Iya, nggak tahu kalau sekarang. Dulu Bapak lihat di Boyo, di Plose itu kan makan itu paling makannya di warung. Kadang-kadang masak sendiri, ada ini. Nggak tahu kalau sekarang. Kalau di Boyo santri ribuan kan harus tangani betul-betul berapa MBG di sana ya, harus ada itu kan. Nah itulah manfaatnya luar biasa itu. Walaupun misalnya ditangani oleh kiai kan untuk keuntungannya ya buat kiai juga kan bagus kan, meningkatkan perekonomian mereka semua. Dan dampak yang positif kan dari berbagai sektor ya, sektor pertanian, sektor perikanan, sektor peternakan itu kan bisa terangkat semua dengan adanya MBG ini. Bayangin ya, sektor pertanian seperti beras kan, coba bayangkan kan, coba satu hari itu bisa sampai 1 MBG itu bisa sampai 2 kintal, 1 kintal 2 kintal itu beras. Belum ikan, belum ayam, belum telur. Wah, berapa ini kan berapa kintal satu hari misalnya. Itu bisa, pengaruhnya besar sekali itu. Bisa membantu semuanya sebenarnya. Kemudian juga dari sektor angkatan tenaga kerja bisa mengurangi angka pengangguran. Coba yang 1 MBG gitu, taruhlah karyawan di angka 50 orang kali sekian MBG, ada berapa angkatan tenaga kerja yang bisa terbantukan, yang tadinya dia tidak punya penghasilan dapat penghasilan, dan penghasilan mereka itu kan di atas UMR daerah besar itu. Ya kan, artinya kan ada manfaatnya kan besar, walaupun memang tidak dinafikan para mitra juga mendapatkan sebuah keuntungan ya dari adanya program ini. Ada, tapi juga tidak hanya mitra, tapi semuanya, masyarakat, pada para petani, peternak,
para pedagang, grosir bisa terbantu kan semua. Bayangkan di Cirebon ini kan di pasar Jaga Satu itu kan ada pelanggan suara ini sekian itu. Jadi emang ininya pengaruhnya besar sekali, efeknya besar sekali terhadap berbagai sektor yang ada dengan adanya program ini. Itu. Ada lagi? Kan seperti yang Bapak tadi sampaikan kan terkait program MBG itu ada yang pro dan ada yang kontra ya Pak. Nah, kenapa pemerintah tetap berjalan program MBG ini meskipun ada yang pro dan kontra? Nggak masalahnya yang namanya pro dan kontra kan itu suatu kelaziman. Setiap ini pasti ada. Program apapun itu pasti ada yang pro dan kontra, pasti ada. Dari dulu itu. Jadi sudah kewajiban. Kalau kita ngikutin yang kontra aja ya nanti kita berhenti. Nggak akan jalan program itu. Jadi emang harus terus aja memberikan satu pembuktian program ini sehingga akan terlihat, kemudian ada evaluasi, ada penilaian, sehingga kan ada satu titik temu keberhasilan atau kegagalan yang didapat di program ini. Gitu kan. Nah, Kalau yang kemarin ada kontra itu kan caranya. Ada caranya membagi duit aja katanya, ada kan gubernur kita Deddy Mulyadi kan serahkan ke orang tua masing-masing, nggak bisa. 15.000 taruhlah ke orang tuanya, paling nggak dipakai sama orang tua begitu, habis begitu saja kan. Dan bahkan tidak bisa mengontrol menu apa yang dikasih oleh orang tua itu kan, nggak tahu, iya kan? Iya, repot. Ya, justru memang kadang-kadang kan ide yang dilontarkan, ide-ide yang dilontarkan oleh mereka yang kontra itu kan tidak ini ya, tidak terukur. Ya, bahkan dia sangat ribet sekali terulang misalnya. Kayak program-program yang lainnya ini, seperti ada PKH itu ya, ada KIP, ada ini. PKH menjamin kayak PKH juga kan yang turun ke kita kan kadang-kadang bukan orang-orang yang tidak punya. Ada yang orang-orang punya juga dapat karena dia dekat dengan orang desa dan sebagainya, itu bisa terjadi. Pengawasannya akan kurang sebagainya. Itulah yang kan harus betul-betul ketat. Makanya menurut Bapak ini setiap program harus betul-betul dijalankan dengan benar ya, sesuai dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun berkaitan dengan hal-hal yang misalnya tidak sesuai dengan SOP dan sebagainya, dan ada suatu penilaian, itu harus suatu kewajaran ya, karena Indonesia ini kan negara yang sangat besar, sangat ini, jadi harus pengawasannya harus benar-benar. Kadang persoalannya di kita ini, di Indonesia ini, setiap program kan tidak diuji dulu, coba dulu, harus ada satu studi banding dulu dan sebagainya, kemudian menyiapkan perangkat semuanya, baru kemudian setelah itu baru kita jalankan. Nah ini kan kadang-kadang kita ini kan ingin cepat terlaksana dan sebagainya, kadang-kadang kan belum persiapan. Padahal sebenarnya sih kalau Bapak lihat dari awal tahun 2025 itu kan disiapkannya benar-benar, ada koordinator provinsi, ada kabupaten, kemudian ada kecamatan dan sebagainya, disiapkan betul-betul. Kemudian dari sisi pembangunan untuk MBG itu kan bervariasi, ada yang betul-betul langsung turun pembiayaan dari pusat, ada yang mitra mandiri, dibangun dulu baru kemudian proses.
macam-macam itu. Itu masalah. Menurut Bapak, gimana cara terbaik agar anggaran MBG ini tetap efektif tapi tidak ganggu anggaran pendidikan? Karena kan ada ya yang itu yang dari APBN pendidikan gitu Pak. Ya emang sebenarnya sih salah. Harus disiapkannya murni, harus dipisahkan antara anggaran pembelanjaan MBK dan anggaran pembelanjaan pendidikan itu. Jangan sampai anggaran pembelanjaan pendidikan ini disedot untuk MBK, tidak bisa. Itu harus betul-betul. Kan dari awal waktu zamannya Sri Mulyani jadi menteri keuangan kan sudah jelas itu. Anggaran per tahun untuk MBG sekian triliun, untuk pendidikan sekian triliun, untuk ini sekian triliun dan sebagainya, kan ada semua. Menteri dan sebagainya, nggak bisa itu. Nggak bisa sabotase ambil dari sini, nggak bisa itu. Karena kan sudah tetap kan, udah jelas. Udah jelas semua berkaitan dengan undang-undang yang telah dikeluarkan kan dari APBN itu sendiri. Misalnya anggaran terbesar ini kan sekarang kan MBG, kemudian anggaran terbesar yang kedua kan Kementerian Pertahanan, kemudian Kementerian Pendidikan. Nggak bisa itu, nggak ada. Zaman itu kan isu-isu aja itu. Kalau seandainya MBG ini mengambil anggaran dari pendidikan, nggak bisa itu. Karena sudah ditetapkan dari tahun 2024 kan, tetapkan anggaran belanjaan MBG waktu masih Menteri Keuangannya kan Sri Mulyani. Kemudian diganti oleh Menteri Purbaya melihat misalnya ada anggaran, malah kan diambil alih itu. Anggaran MBG itu diambil karena belum terpakai. Diambil dulu. Sekian triliun untuk penghematan. Itu malah justru. Jadi kalau ada isu semacam itu kan tidak benar menurut Bapak ini. Tidak benar, nggak bisa ambil ini, nggak bisa itu. Nggak bisa. Nanti cara terbaik supaya lebih efektif anggaran seperti itu Pak. Iya, harus betul-betul kan sudah ditetapkan dari awal, karena kan Kementerian Keuangan contoh misalnya nih, untuk anggaran pembelanjaan di 2027 nanti kan di bulan ini udah disiapkan Kementerian Keuangan nih, udah menyusun dari undang-undangnya apa segala macam, sampai nanti ditetapkan misalnya kan di bulan Maret ya, di mana tuh ya, ditetapkan bahwa diberlakukanlah anggaran pembelanjaannya kan. Jadi jauh hari ini sudah disiapkan semua angka-angkanya itu. Kayak Operasi Merah Putih itu kan sudah disiapkan anggaran pembelanjaannya dari tahun 2025. Pelaksanaannya kan di bulan Maret, April kan itu sudah terus langsung lontorkannya sekian. Adapun misalnya ada satu penyelewengan anggaran itu kan oknum atau mereka yang tidak bertanggung jawab, jangan mentalitinya. Yang jelas menurut Bapak ya udah dari awal sudah ditetapkan dalam penyusunan anggaran. Baik Pak, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke. Ya. Ya mohon maaf itu kalau sebenarnya contradiction ya. Apa yang kamu inginkan. Ya ini selama Bapak tahu ya berkaitan dengan anggaran, karena Bapak juga pernah mengambil mata kuliah perekonomian Indonesia itu kan berkaitan dengan pemberdayaan APBN. Anggaran pembelanjaan negara kan ada yang namanya Indonesia kan, itu jauh-jauh hari kan sudah di set, udah semua. Pengajuannya kan dari berbagai kementerian, itu mengajukan ke Kementerian Keuangan. Oh, saya minta sekian. Nanti kan dirilis, dievaluasi oleh Kementerian Keuangan. Setelah itu diajukan kan ke Dewan, ke DPR, baru kemudian disahkan anggaran itu kan gitu. Jadi tidak serta-merta anggaran itu berubah seenaknya, tidak. Nah, itu berdasarkan itu semua.
Baik Pak, Oke. begitu saja ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.